Terima kasih. Yang saya hormati anggota Dewan Penasehat Ikatan Akuntan Indonesia, yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Nasional dan anggota Dewan Pengurus Nasional, yang saya hormati Ketua Majelis Kehormatan dan para anggota Majelis Kehormatan, yang saya hormati pengurus wilayah, yang saya hormati tokoh-tokoh akuntan Indonesia yang hadir, serta para peserta konvensi dan conference yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas perlindungan serta limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, hingga kita dapat mengikuti Konvensi Nasional Akuntansi ke-9 dan Regional Public Sector Conference ke-5 dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun yang ke-64 Ikatan Akuntan Indonesia. Saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta KNA 9 dan RPSC ke-5. Sebagai Ketua Dewan Penasehat IAI, saya mewakili IAI mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di acara pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, menengok ke belakang pada tahun 2015, konsep Sustainable Development Goals atau yang kita kenal dengan SDGs mulai diperkenalkan ke seluruh dunia. Setelah 193 negara anggota PBB menyepakati sebuah agenda global. Agenda tersebut disusun di bawah resolusi PBB yang berjudul Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals. Agenda yang juga dikenal sebagai tujuan global atau Global Goals adalah seruan aksi universal untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet bumi yang kita tinggali ini, dan memungkinkan semua orang dapat merasakan perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030. Agenda ini memiliki 17 tujuan yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan. Agenda atau tindakan di satu bidang akan mempengaruhi hasil di bidang lain. Dan pembangunan harus dilaksanakan dengan menyeimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hari ini, 6 tahun kemudian, semua negara telah mencapai tahap di mana mereka harus menilai kembali jalan mereka untuk mencapai tujuan 2030. Sustainable Development Solution Network baru-baru ini merilis Sustainability Report tahun 2021. Aksi satu dekade untuk Sustainable Development Goals. Laporan ini dirilis sebagai pelengkap dari Indeks SDGs, di mana Indonesia berada di peringkat 97 dari 193 negara. Negara-negara tersebut dinilai berdasarkan jumlah total poin. Skor total mengukur progres dari seluruh negara dalam mencapai untuk 17 goals SDGs. Target SDGs di Indonesia menunjukkan beberapa hasil positif dengan skor keseluruhan 66,34. Sebagian besar tren positif ini terkait dengan aspek sosial, terutama pengurangan kemiskinan. Namun, pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak serius pada ekonomi global membuat kita perlu menggunakan strategi baru dan sumber daya tambahan
untuk memastikan bahwa kita dapat pulih bersama menuju masa depan yang lebih baik. Dalam presidensi G20 Indonesia tahun 2022 untuk topik SDGs, pemerintah Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk melakukan upaya bersama dalam memastikan pencapaian SDGs sesuai dengan target 9 tahun dari sekarang. Salah satu strategi utamanya adalah memperkuat kemitraan global untuk membantu pembiayaan dan akses teknologi bagi negara berkembang. Kesenjangan pembiayaan atau financial gap dalam upaya pencapaian target SDGs semakin melebar dari 2,5 triliun US dollar per tahun menjadi 4,2 triliun US dollar. Karena pandemi membawa ketidakpastian dan semakin membebani pertumbuhan ekonomi. Dengan sumber daya dan anggaran negara yang terbatas untuk membiayai program SDGs, pemerintah Indonesia telah memulai mobilisasi pembiayaan inovatif untuk menutup kesenjangan pendanaan SDGs. Skema keuangan campuran perlu dibuat untuk mendorong peningkatan berkelanjutan dalam investasi swasta untuk menciptakan lapangan kerja dan menghidupkan kembali perekonomian. Hadirin yang berbahagia, goal ke-16, target 16.6 dari SDGs membahas kebutuhan untuk membangun sistem yang efektif, akuntabel, dan transparan dalam semua tingkatan di suatu negara. Kerangka strategis ini memberikan kesempatan para akuntan profesional Indonesia dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pendanaan SDGs dengan memasukkan konsep sustainability reporting. Dalam pelaporan implementasi SDGs, tantangan terbesar yang dihadapi oleh para akuntan profesional adalah pembuatan standar global sustainability reporting berdasarkan kebutuhan para investor. Hampir semua kerangka standar sustainability reporting yang dikenal di seluruh dunia telah menyelaraskan kerangka kerja termutakhir mereka dengan SDGs. Contohnya pada Mei 2019, ESG Nasdaq merilis manual pelaporan lingkungan atau environment, sosial, dan tata kelola atau governance untuk ESG baru di seluruh dunia untuk perusahaan publik dan private. Manual ini mencakup pandangan atas sustainability reporting framework yang telah ada, terutama Standar Global Reporting Initiative dan UN Global Compact. Sebagai tambahan dari upaya pengungkapan ESG bersama-sama dengan Sustainability Accounting Standard Board and the Task Force on Climate-Related Financial Reporting. Panduan ini memberikan keselarasan yang jelas dengan inisiatif tersebut dan berbagai inisiatif lainnya. Tidak kalah pentingnya, panduan ini berusaha untuk menyelaraskan dengan UN Sustainable Development Goals. Namun di Indonesia, penyelarasan kerangka Sustainability Report dengan SDGs masih terbilang jauh. Untuk Sustainability Report di Indonesia, kita dapat merujuk pada kerangka regulasi tahun 2009. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengamanatkan pemerintah untuk mengembangkan program keuangan berkelanjutan tingkat nasional dengan meningkatnya
tekanan terhadap korporasi oleh investor dan regulator untuk mengungkapkan dan melaporkan inisiatif keberlanjutan. Akhirnya, pada tahun 2017, OJK menerbitkan Peraturan Nomor 51 Tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik pada tanggal 27 Juli 2017. Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 ini memberlakukan laporan berkelanjutan secara sukarela menjadi wajib secara bertahap. Mulai tahun 2019, semua lembaga keuangan, emiten, dan perusahaan publik skala besar harus menerbitkan laporan keberlanjutan atau sustainability report setiap tahun yang dapat dilakukan dengan menerbitkannya secara terpisah atau sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan. Kemudian pada akhir tahun nanti 2025, semua perusahaan tersebut harus sudah menerbitkan sustainability report terlepas dari tingkatan skala ekonominya. Menurut International Federation of Accountants, IFAC, dalam laporan tentang State of Play in Sustainability Assurance di Indonesia pada 23 Juni 2021, sebagian besar perusahaan yang mengungkapkan ESG tidak memiliki tingkat assurance yang memadai. Hanya 20% dari 45 perusahaan yang memberikan tingkat jaminan, yang selanjutnya dibagi menjadi 56% terbatas dan 44% jaminan sedang. Pada saat yang sama, assurance provider dibentuk oleh 33% dari kantor akuntan publik dan 67% dari pihak lain. Minimnya sumber daya yang terlibat dalam upaya memberikan jasa assurance untuk sustainability reporting di Indonesia menjadi alarm bagi kita para akuntan profesional untuk terus memperkuat peran kita dalam meningkatkan assurance sustainability reporting level di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, terintegrasinya pelaporan keuangan dengan faktor-faktor lingkungan yang mendukung keberlanjutan bisnis yang diantaranya terkait dengan Environment, Social, and Governance atau ESG, menuntut para akuntan profesional Indonesia untuk terus mengembangkan pengetahuan tidak hanya keuangan tetapi juga non-keuangan. Pelaporan yang diperluas ini memerlukan keahlian tambahan bagi para akuntan karena akan dipakai untuk pengambilan keputusan oleh investor dan pengguna lain. Kinerja akuntan profesional Indonesia akan diuji dalam keberhasilannya mengembangkan standar dan memberikan jaminan bahwa sustainability reporting merupakan produk laporan yang andal, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh stakeholders. Dalam kegiatan Konvensi Nasional Akuntansi ini dan Regional Public Sector Conference ini, saya ingin mendorong adanya diskusi dan sharing yang konstruktif di antara para akuntan profesional Indonesia dengan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas tentang perlunya jaminan dalam transisi dari pembiayaan berkelanjutan ke tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Saya juga mendorong para peserta untuk membangun kerangka awal untuk mendorong penyelarasan SDGs ke dalam sustainable reporting di Indonesia. Akhir kata, saya berharap seluruh peserta dapat lebih memahami bagaimana peranan akuntan profesional dalam mengimplementasikan SDGs di Indonesia. Kita harus siap membekali keterampilan akuntansi yang kita miliki
untuk menyediakan laporan komprehensif yang di dalamnya memuat laporan berkelanjutan yang dilengkapi dengan tingkat jaminan yang memadai yang dapat bermanfaat bagi investor, pemegang saham, dan semua pemangku kepentingan dalam membantu mereka membuat keputusan ekonomi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi segala upaya kita dalam semua usaha untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.